didefinisikan sebagai senyawa polar selain senyawa tanin atau dapat dikatakan sebagai ekstrak bebas tanin. Lapisan bawah atau fraksi metanol aqueous berwarna coklat pekat yang didefinisikan sebagai senyawa tanin. Hal ini didukung oleh penelitian Saada pada tahun 2010 yang mengatakan bahwa senyawa tanin dapat larut dalam campuran air dan dengan pelarut polar dan senyawa tanin menghasilkan warna coklat pekat. Selanjutnya ekstrak tanin dan ekstrak bebas tanin ini dilakukan uji fitokimia. Terlihat bahwa pada ekstrak bebas tanin menghasilkan warna kuning dan tidak terbentuk endapan, sedangkan pada ekstrak tanin menghasilkan warna kuning pekat dan terbentuk endapan putih. Hasil uji positif adanya tanin ditunjukkan dengan terbentuknya endapan putih. Selanjutnya, ekstrak tanin dan ekstrak bebas tanin dilakukan uji aktivitas antibakteri dengan metode difusi agar dengan teknik disk diffusion atau cakram disk. Metode ini dipilih karena memiliki keuntungan yaitu prosedur yang sederhana, mudah atau praktis dan dapat digunakan untuk melihat sensitivitas berbagai jenis bakteri terhadap antibakteri pada konsentrasi tertentu. Aktivitas respon pertumbuhan antibakteri ditandai dengan terbentuknya zona hambat terbentuknya zona bening di sekitar kertas cakram. Dapat dilihat pada gambar bahwa ekstrak bebas tanin mempunyai zona hambat tertinggi pada konsentrasi 45%, yaitu 7,03 mm, pada konsentrasi 35%, 6,3 mm, dan pada konsentrasi 25%, 5,35 mm, dan pada konsentrasi 15% yaitu 3,5 mm. Sedangkan pada ekstrak tanin mulai memberikan respon penghambatan pada konsentrasi 45%, yaitu sebesar 1,45 mm. Hal ini menandakan jika penambahan konsentrasi lebih tinggi, maka akan meningkatkan juga aktivitas antibakterinya. Pernyataan ini juga sesuai dengan penelitian Datu dan kawan-kawan pada tahun 2015, yang mengatakan bahwa semakin besar konsentrasi sampel uji, maka semakin besar pula zona hambat yang terbentuk. Ekstrak bebas tanin memiliki zona hambat yang lebih besar dibandingkan ekstrak tanin. Hal ini dikarenakan sifat ekstrak bebas tanin atau fraksi etilasetat yang semi polar, sehingga senyawa-senyawa antibakteri yang terkandung di dalam ekstrak bebas tanin lebih besar dari ekstrak tanin yang memiliki sifat lebih polar. Senyawa-senyawa yang memiliki aktivitas antibakteri adalah senyawa-senyawa golongan flavonoid. Namun, jika dibandingkan dengan kontrol positif, ampicillin respon zona hambat ampicillin lebih besar dari ekstrak bebas tanin, yaitu 11 mm dengan kategori kuat. Kontrol negatif yang digunakan yaitu aqueous. Pada kontrol negatif tidak terbentuk zona bening, yang menunjukkan bahwa pelarut yang digunakan tidak mempengaruhi aktivitas antibakteri pada sampel uji. Hal ini membuktikan bahwa aktivitas antibakteri merupakan murni aktivitas dari sampel ekstrak bebas tanin dan ekstrak tanin. Maya, waktunya habis, Maya. Dipercepat. Waktunya Kesimpulannya, habis. Iya, Bu. Ya. Oke, terima kasih kepada Maya. Dari peserta lain ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan. Cukup ya kayaknya, ada peserta lain, nggak ada yang mau ditanyakan. Kita langsung ke pembangkangan selanjutnya, yaitu kepada Lili. Kami persilakan. Yang ditutup dulu slide-nya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lili Silvana dengan dosen pembimbing Ibu Siti Rodia. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh penambahan gas klor sebagai desinfektan coliform dan Escherichia coli pada pengolahan air minum.
Adapun latar belakang penelitian, Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang, memanfaatkan air Sungai Musi sebagai bahan baku air untuk kegiatan sehari-hari. Namun, saat ini air Sungai Musi sudah tercemar karena banyaknya limbah yang dibuang ke dalam sungai, mengakibatkan air tersebut mengandung bakteri, sehingga air tersebut tidak layak untuk dikonsumsi langsung. Oleh karena itu, perlu dilakukan proses pengolahan terlebih dahulu terhadap air tersebut, sehingga menjadi layak dikonsumsi. Salah satu proses untuk menghilangkan bakteri pada air agar layak dikonsumsi yaitu melalui proses desinfeksi menggunakan gas klor. Rumusan masalah, apa pengaruh penambahan gas klor sebagai desinfektan bakteri coliform dan Escherichia coli pada proses pengolahan air minum? Tujuan penelitian untuk melihat pengaruh penambahan gas klor terhadap penghilangan bakteri coliform dan Escherichia coli pada proses pengolahan air minum. Manfaat penelitian dapat memberikan informasi tentang efektivitas penambahan gas klor sebagai desinfektan untuk mengurangi bakteri coliform dan Escherichia coli pada proses pengolahan air minum. Adapun tahap pada proses pengolahan air yaitu intake ini merupakan tempat penyedotan air baku, lalu menuju ke kaskada. Kaskada ini merupakan tempat dialirkannya air baku. Pada kaskada juga ditambahkan gas klor untuk perawatan agar tidak berlumut. Lalu ke tahap koagulasi merupakan tahap penambahan koagulan yaitu aluminium sulfat dan proses pengadukan cepat. Lalu flokulasi adalah tempat pembentukan flok, sedimentasi tempat pengendapan, lalu keaerasi merupakan tempat penambahan oksigen ke dalam air, fermentasi tempat penyaringan, balancing itu tempat ditambahkannya gas klor pada proses desinfeksi dan tempat penambahan kapur untuk menaikkan pH air, lalu reservoir merupakan bak penampungan air baku. Metode penelitian untuk pengecekan sisa gas klor, 10 mili sampel air blanko dimasukkan ke dalam kuvet larutan blanko, lalu dimasukkan ke dalam komparator. Dan 10 mili sampel air yang akan diuji dimasukkan ke dalam kuvet larutan pembaca, ditambahkan 3 tetes ortolidin, lalu dimasukkan ke dalam komparator dan diamati sampai menunjukkan warna yang sama dan didapatkanlah hasil. Untuk analisis bakteri coliform dan Escherichia coli, botol kaca dan pipet volume yang akan digunakan disterilkan terlebih dahulu menggunakan oven dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah itu, botol kaca yang telah steril ditambahkan natrium tiosulfat sebanyak 3 tetes, lalu ditambahkan sampel air sebanyak 100 ml, lalu ditutup dengan kapas. Lalu diambil sampel air 1 ml dan ditetesi di media petrifilm E. coli komplit dan dimasukkan ke dalam inkubator dengan suhu 35 derajat Celcius selama 20-24 jam dan didapatkanlah hasil. Hasil pada air baku dapat dilihat pada tabel bahwa pada air baku masih mengandung bakteri coliform dan E. coli. Sedangkan pada air bak flokulasi, aerasi, filtrasi, dan air bersih, jumlah bakteri berjumlah 0, artinya tidak ada kandungan bakteri lagi pada air tersebut. Gas klor dimasukkan dalam air akan terjadi reaksi berikut. Cl2 plus H2O menghasilkan HuCl yaitu asam hipoklorit plus H plus Cl-min. Lalu asam hipoklorit akan terdisosiasi menjadi ion H dan OCl- yaitu ion hipoklorit, di mana asam hipoklorit dan ion hipoklorit inilah yang akan berperan sebagai desinfektan. Pada pH lebih dari 5 yang akan berperan adalah asam hipoklorit, tetapi pada pH 9 yang akan berperan adalah ion hipoklorit. Oleh karena itu, asam hipoklorit lebih efektif untuk menginaktivasi bakteri pada proses pengolahan air, karena biasanya pada proses pengolahan air pH itu berkisar 6,8 sampai 7,2. Di sini juga terbentuk ion H+, yang mana itu dapat menurunkan pH pada air. Sisa klor menurut Permenkes nomor 492 tahun 2010 itu ambang batas yang diizinkan adalah 0,2 sampai 0,5 mg per liter. Jika kurang dari 0,2 maka kemampuan desinfeksi akan berkurang. Jika 0,2 maka akan terdesinfeksi dengan baik. Jika lebih dari 0,5 maka akan bersifat toksik dan bersifat karsinogenik. Tetapi di sini pada air bersih, sisa gas klornya berjumlah 0,8. Mengapa demikian? Dikarenakan jarak dari bak reservoir ke pelanggan itu berpengaruh. Semakin jauh jarak tersebut, maka akan semakin berkurang sisa klor yang diterima oleh pelanggan. Hal ini disebabkan karena sisa klor akan bereaksi selama perjalanan. Baik itu bereaksi dengan mikroorganisme penyebab kontaminasi air maupun zat pencemar lainnya dalam
dalam jaringan perpipaan. Gas klor membunuh bakteri dengan cara merusak membran sel dari bakteri, sehingga bakteri akan kehilangan permeabilitasnya, kemampuan menembus dan merusak jaringan sel lainnya, sehingga menyebabkan kebocoran protein dan kerusakan RNA dan DNA yang menyebabkan bakteri akan mati. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kandungan bakteri coliform dan Escherichia coli pada air bersih Oke, sudah selesai. Jadi, halo. Nggak ada suaranya. Halo, apakah Mbak Rizka ada suaranya, Mbak Rizka? Ya, Bu. Suara Lili nggak jelas, suara Lili. Nah, ini menghilang. Iya, ini udah muncul lagi, Bu. Sinyal tadi, Bu. Udah selesai presentasinya Lili ya? Udah, Bu. Oke, terima kasih kepada Lili. Selanjutnya saya serahkan kepada tim penguji, yaitu Bu Rizka dan Pak Lutfi. Silakan. Saya dulu ya? Bukan Mbak Lutfi dulu? Oke. Izin ya Pak Lutfi, saya duluan ya? Iya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi kan kamu ini ya, untuk desinfektannya menggunakan klorin ya untuk pengolahan air minum. Nah, tadi kan udah kamu buat baku mutu. Kalau parameternya baku mutunya dia tidak boleh ada 0 sampai 100 mili ya. Nah, saya tanyakan ini dampaknya ke lingkungan bagaimana? Kan ketika proses pengolahan air minum itu kan apakah yakin bakalan tidak ada residunya? Residu dari klorin itu di air minum yang akan diminum nih oleh pelanggan. Nah, kalau misalnya ada residunya, bagaimana dampaknya bagi kesehatan? Kemudian bagaimana dampaknya bagi lingkungan? Nah, baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Gas klorin itu residunya itu tidak berbahaya Bu bagi manusia apabila masih di ambang batasnya, yaitu 0,2 sampai 0,5. Dan jika nyampe ke pelanggan itu lebih dari itu, kan untuk pengolahan menjadi air minum kan kita masak lagi, Bu, kita didihkan lagi. Dan itu juga termasuk proses desinfeksi untuk menghilangkan si bakteri. Kalau untuk lingkungan, itu Lili, nggak ada suaranya Lili? nggak ada, Bu. Nah ya, silakan berkomentar lagi. Udah selesai itu penjelasannya? Ya, kalau gas klorin itu untuk manusia itu nggak berbahaya apabila masih dalam kadar yang tidak berlebihan, yaitu 0,2 sampai 0,5. Terus jika nyampe ke pelanggan itu kan untuk dijadikan air minum itu melalui proses desinfeksi secara fisik, yaitu dengan cara pemanasan, dan bakteri itu juga akan mati, Bu, dengan cara tersebut. Klorinnya akan ini hilang ketika proses pemanasan? Iya. Kan walaupun misalnya hanya bisa 0,2 atau sampai tadi yang paling tinggi ada air bersihnya sampai 0,8. Iya. Itu kan kalau sedikit-sedikit. Tapi kalau kita berterus minumnya dengan yang ada residu klorin, itu nantinya akan berdampak nggak sih secara nanti terakumulasi gitu kan? Terakumulasi di tubuh dan memiliki ada dampak negatif ke kesehatan. Kalau dalam jangka panjang, Bu, mengkonsumsi klorin lebih dari ambang batas itu dapat menyebabkan kayak gini kan, ini kan kategorinya kalau ini aman ya, aman kita karena sesuai ambang batas. Tapi kan secara kita continue, kita kan nggak tahu nih, kalau industri pengolahan air minum semuanya pakai menggunakan klorin sebagai desinfektan. Yang ternyata dia hasil akhirnya masih ada residunya dari klorin itu. Maupun misalnya ini masih kategori aman gitu kan, masih dalam parameter ambang batasnya. Tapi kan nanti terakumulasi ke dalam tubuh kita
secara waktu dengan kurun waktu yang lama ya, pastinya nggak mungkin dalam sekejap langsung ini, kan pasti ada terakumulasi. Nah, dampaknya yang seperti itu gimana nanti cara pencegahannya, dan bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa oh memang nantinya aman, memang ini nantinya bersih gitu. Walaupun kalau setelah pemanasan, bagaimana kita bisa tahu, kamu bisa meyakinkan bahwa memang dari hasil pemanasan klorinnya itu sudah tidak ada lagi residunya tadi. Suara saya kedengaran kali? Kedengaran, Bu. Bentar, Bu. Belum tahu kayaknya Ibu Rizka. Iya, Bu. Beda. Saya itu aja dulu, lanjut ke Pak Lutfi. Iya, Bu. Silakan Pak Lutfi. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Iya, jadi pertanyaan saya menyambung ke pertanyaannya Bu Rizka. Jadi gini, kan kamu pakai hipoklorin. Iya. Yang keluar itu gas klorin atau Iya. klor yang bentuknya cairan, fase cair. Sisa gas klorin, Pak. Sisa gas Karena klorin. makainya gas klorin, keluar bebas. Oke, bagaimana gas klor tersebut membunuh bakteri? Bagian apa yang kan itu dari hipoklorin kan? Apakah hipoklorin kemudian bereaksi dengan si bakteri berubah menjadi gas klor atau seperti apa? Klor bebasnya itu merusak membran sel dari bakteri, Pak, sehingga bakteri itu kehilangan permeabilitasnya, kemampuan menembus dan dapat merusak fungsi sel lainnya, sehingga menyebabkan kebocoran protein, lalu kerusakan DNA dan RNA, dan menyebabkan bakteri itu dapat mati. Begitu. Jadi nggak ada pengaruh, hipoklorinnya nggak ada pengaruh. Kalau dari, iya Pak, asam Hipoklorin apa sih? asam hipoklorin. Iya, apa? Rumus molekulnya. HOCl, Pak, asam hipoklorin. OCl- kan? Iya. Terus jadi klor. Klor apa? Cl. Cl. Berarti hipoklorinnya nggak ada pengaruh dong? Yang pengaruh cuma Kan Cl doang kan? si HOCl-nya, Pak, yang berperan sebagai disinfektannya. Karena kan si gas klornya HOCl itu bereaksi bersifat di apa? dalam air. HOCl itu berfasa apa? Fase cair. Cair. Dengan tadi yang merusak bakteri, fasenya? Klor bebasnya, Pak. Klor bebas itu ialah klor yang tidak terikat di dalam air. Bakterinya ada di mana? Di air atau di udara? Di air, Pak, ada. Nah, jadi nunggu klornya bebas dulu baru bereaksi dengan bakteri. Iya, Pak. Dia itu kan Dari hipoklorinnya. Iya. Kan dia bukan itu dari hipoklorin. Yakin bukan dari hipoklorin? Dari hipoklorin, Bu. Ya, hipoklorin yang akan bereaksi dengan bakteri atau gas klor bebasnya yang berinteraksi dengan bakteri. Nah, itu bisa menjawab apakah nanti gas klor yang dihasilkan itu akan cukup berbahaya di lingkungan atau enggak. Kamu harus tahu yang akan berinteraksi dengan bakteri. Apakah klor bebas atau hipoklorinnya yang berinteraksi dengan bakteri. Iya, Pak. Ya, apa? Hipoklorin, Pak, yang bereaksi dengan bakteri karena yang berperan sebagai desinfektan adalah hipoklorinnya. Hipoklorinnya. Yakin? Yakin, Pak? Bukan gas klor bebasnya. Apa? Bukan, Pak. Yakin, Pak? Bukan, berarti bukan gas klor ya? Bukan. Deal ya? Berarti hipoklorinnya ya? Ya, Pak. Iya, oke, itu aja sih, Bu. Ya, selesai.
Oke, Ya, Bu. gimana Pak Lutfi? Hah? Udah, Bu. Sudah. Jawabannya adalah hipoklorin yang bereaksi dengan bakteri. Gimana teman-teman semua dari peserta lain yang mau ditanyakan sebelum kita tutup dan kita kembali ke room utama? Karena waktu sudah menunjukkan 5 menit lagi menuju jam 14. Karena setelah ini kita akan ada narasumber dari Turki di jam 2. Nah, ada Pak Erhan sudah. Untuk sementara kita tutup dulu ya Ibu Rizka, Pak Lutfi. Nanti untuk selanjutnya Ibu Rodia, kalau ada yang mau ditanyakan lagi mungkin kita akan di room yang berbeda. Ya, dan tolong peserta yang lain silakan keluar dari room 6 dan kembali ke room utama. Nanti akan di-share link untuk absen peserta seminar. Oke, untuk sesi di room 6 di kimia ini secara resmi saya tutup. Ya, kita kembali ke room utama dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kembali ke room utama, mahasiswa. Silakan leave breakout room, nanti akan langsung ke room utama.